Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kasih dan kemurahan Tuhan selalu kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Meskipun masih di tengah-tengah pergumulan karena pandemi COVID, tetapi kita tetap melihat kemurahan Allah senantiasa menyertai kita hingga hari ini. Dan hari ini sebelum memulai kegiatan kita, segala aktivitas kita, tanggung jawab kita akan bersama-sama dituntun dalam kebenaran firman Tuhan melalui program Doa Pagi Jemaat Sudiang edisi hari Senin 14 Maret 2022. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kepadamu ya Allah, di pagi hari ini kami datang berseru membawa ungkapan syukur kami karena Engkau Allah yang sungguh baik, yang memelihara kami dengan cara-cara yang luar biasa. Kami percaya ya Allah, seperti apa pergumulan kehidupan kami sampai hari ini, Engkau Allah yang melihat dan senantiasa menuntun kami. Di pagi hari ini, kami telah sedia memulai segala aktivitas kami. Namun sebelum itu, kami rindu untuk berdoa, mendengarkan firman-Mu, yang kiranya akan menjadi penuntun bagi kami di sepanjang hari ini. Kami sungguh menyadari kami terbatas ya Allah, karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Mohon ampun atas segala dosa kami dan berfirmanlah, kami telah sedia mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan bersama-sama menjadi bacaan kita di pagi hari ini dari Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan kita pada ayat yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Amin. Orang yang tegar tengkuk adalah salah satu sebutan yang disematkan kepada orang yang selalu saja melawan perintah atau kehendak Tuhan Allah. Nah, seperti itulah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itulah sebabnya kemudian Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa di dalam pembacaan kita di ayat yang kelima, bahwa katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Tuhan Allah jelas memperlihatkan bahwa Dia tidak mau, Dia tidak suka kalau kehormatannya, kemuliaannya dinodai. Dan itulah sebabnya kemudian juga Tuhan Allah sendiri marah atas segala tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menunjukkan sikap yang seringkali melawan perintah Allah. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Gunung Horeb, Tuhan Allah menyuruh Musa memerintahkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel melepaskan segala perhiasan yang mereka kenakan, yang kemudian seringkali membawa mereka pada kesombongan diri, yang kemudian mulai mensejajarkan segala hal yang mereka miliki pada diri mereka dengan kemuliaan Allah. Atas kesombongan itulah mereka kemudian punya sikap hidup yang seringkali melawan pada kehendak Allah. Diingatkan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada satupun dalam dunia ini yang dapat disejajarkan dengan kemuliaan Tuhan Allah sendiri. Seberapa pintar, seberapa ahli mereka dalam melakukan segala sesuatu di muka bumi ini, di dalam kehidupan setiap hari, tidak ada satupun yang dapat mengangkat manusia dan melepaskan manusia dari kesalahan.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah, bahwa setiap orang yang tegar tengkuk, setiap orang yang keras hati, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sangat jelas Tuhan menyampaikan bahwa tidak ada yang berkenan di hadapannya, bahkan ketika seorang manusia hidup dengan segala keahlian dan kepintarannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelaslah bahwa Tuhan Allah akan menghukum mereka yang hidupnya tegar tengkuk, yang mereka selalu saja menentang kehendak Allah di dalam kehidupan mereka. Tetapi barang siapa yang menyadari kesalahan dan dosa-dosanya, lalu kemudian datang memohon pengampunan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan dan berkenan atasnya. Seperti dalam pembacaan yang lain dari Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ingat bahwa Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa tidak ada satupun perhiasan, kecerdasan, keahlian pada diri mereka yang dapat menyelamatkan mereka dari kesalahan mereka. Yang mampu menyelamatkan mereka dari segala dosa dan kesalahan adalah hidup yang taat dan sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita diajak untuk memeriksa kehidupan kita. Apakah benar hidup kita telah berkenan kepada Allah? Atau jangan-jangan kita sibuk menonjolkan keahlian kita, kepandaian kita, harta benda kita, pencapaian-pencapaian kita yang membawa kita malah semakin jauh dari Allah. Semua itu tidak dapat menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Yang akan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita adalah kasih karunia Allah yang kemudian akan menuntun kita masuk ke dalam tanah yang kekal, yaitu sorga sendiri. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk hidup berkenan kepadanya dan senantiasa memeriksa kehidupan kita, apakah benar kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa, membawa segala keberadaan hidup kita, saudara-saudara kita yang bergumul dalam kelemahan tubuh, bergumul dalam duka cita, dan bersuka cita atas setiap berkat-berkat pertambahan usia maupun pencapaian dalam pekerjaan atau dalam berbagai hal. Mari berdoa. Firman-Mu boleh diperdengarkan kepada kami, ya Allah. Terus mengingatkan kami bahwa jikalau kami boleh memiliki materi, boleh memiliki kepintaran, berbagai keahlian, itu semua tidak akan membuat kami sombong dan mengandalkan diri pada segala apapun yang kami miliki, melainkan sungguh menyadari bahwa semua itu ketika kami tonjolkan dalam kehidupan kami akan menjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, akan mendukakan hati Allah sendiri. Karena itu ampunilah kami ya Bapa. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan terus menyadari betapa berdosanya kami dalam kehidupan ini. Dan sungguh menyadari bahwa hanya dalam kuasa dan kemurahan Allah sajalah kami dapat menjalani kehidupan ini. Hari ini kami bersyukur dengan kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tapi juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin ada yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID. Kami mohon kuasa kasih-Mu ya Allah akan melawat mereka sehingga mereka boleh menikmati kesembuhan yang daripada Bapa sendiri. Yang berduka cita Engkau yang menghiburkan, dan mereka yang bersyukur atas berbagai hal pencapaian dalam kehidupan mereka,
dalam pekerjaan, pendidikan, dalam hidup rumah tangga. Kiranya Tuhan menyempurnakan segala ungkapan syukur mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, segala pekerjaan kami, aktivitas apapun yang akan kami jalani hari ini, kiranya semua kami kerjakan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Semua hal yang kami kerjakan adalah yang berkenan kepada Tuhan sendiri. Melalui pekerjaan-pekerjaan kami, nama-Mu akan dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun kami dalam kasih setia-Mu. Kami akan tetap menjalani protokol kesehatan dengan baik sebagai wujud upaya kami mendukung pemerintah kami dalam memutus penyebaran COVID-19. Ini kami yang berserah kepada-Mu ya Bapa. Tuntun kami dalam kuasa Roh Kudus agar senantiasa menjadi pelaku firman yang taat di sepanjang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan agar kita boleh terhindar dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Dan kita berserah kepada Allah bahwa Dialah yang akan menuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.